Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, ini materi selanjutnya ya di bab 7 menyangkut manajemen dana bank. Dengan teorinya itu yang kita jelaskan saat ini adalah manajemen likuiditas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu likuiditas, lebih dalam lah sampai pendekatannya, kriterianya, indikatornya seperti apa, mungkin kita perlu tahu manajemen likuiditas ini seperti apa sih. Nah, di sini manajemen likuiditas ini tuh berisi dua bagian yang saling berkaitan, di mana di sini manajemen tuh harus mengestimasi atau memperkirakan kebutuhan-kebutuhan dana yang didasarkan pada arus masuk dan keluar deposito dan level-level yang bervariasi atas komitmen-komitmen pinjaman. Nah, sedangkan yang kedua itu harus memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, di sini dua tipe likuiditas itu dapat disediakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas, yaitu manajemen aset dan manajemen kewajiban. Jadi likuiditas ini nih istilahnya bahwa kita tuh mau melihat bagaimana perputaran dari perusahaan bank tersebut, apakah nanti dia itu bisa mempertahankan perusahaannya, apakah bisa mengatasi kekurangan-kekurangan, atau mungkin bisa mengatasi sesuatu yang bakal terjadi nanti dalam hal buruk ya, intinya kepada perusahaan nanti itunya, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa supaya kita bisa jangan sampai liquid atau jangan sampai bangkrut, kita perlu manajemen itu gitu. Jadi kita perlu mengatur likuiditasnya seperti apa di perbankan itu ya. Nah, di sini tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang pertama itu harus memenuhi persyaratan likuiditas menyangkut aset, dan yang kedua menyangkut kewajiban atau hutang, seperti itu ya. Nah, kalau aset ini dia tuh mengacu terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan likuiditas dengan menggunakan aset-aset setara kas, termasuk dana bersih yang dijual kepada bank-bank lain dan sekuritas-sekuritas pasar uang. Intinya semua yang bergolong dengan aset, bagaimana kita bisa menjaga supaya jangan sampai liquid, supaya jangan sampai kosong, supaya jangan sampai habis, sampai tidak ada, bisa kita backup untuk perlindungan kita ketika kita menghadapi suatu kondisi yang mungkin menurun, seperti itu ya. Dilihat dari asetnya. Yang kedua, dilihat dari kewajiban, di mana manajemen kewajiban ini mengacu terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan likuiditas dengan menggunakan sumber-sumber dana darurat dari luar, seperti itu ya. Nah, namanya juga kewajiban ya, hutang ya, berarti kita berhutang dari orang, jadi kita otomatis memperoleh dana itu dari luar gitu. Nah, itu gimana caranya kita manajemen itu sehingga kita bisa menjaga likuiditas dari suatu perusahaan, seperti itu ya. Nah, dari sudut kebijakan, manajemen bank itu akan mengembangkan rencana atau strategi likuiditas yang menyeimbangkan resiko dan pengembalian, seperti itu. Jadi sini dia harus seimbang antara resiko dan returnnya gitu ya, atau pengembaliannya, atau dampaknya atau impactnya buat si perbankan sendiri terlepas adanya resiko, seperti itu ya. Nah, kalau liquid aset ini itu berlebihan menawarkan keamanan tapi menurunkan keuntungan bank. Nah, kalau manajemen kewajiban itu agresif, dapat meningkatkan keuntungan bank, tetapi dapat memicu penarikan deposito sensitif bunga dan dana-dana non deposito. Jadi ada kekurangan kelebihannya di sini ya, antara aset maupun kewajiban di sini. Aset oke lah, bisa menawarkan keamanan, tapi pasti akan menurunkan keuntungan bank. Tapi kalau kewajiban oke lah, meningkatkan keuntungan, tapi tadi hati-hati, bisa saja ketika ada momen atau kondisi yang memicu para nasabah melakukan penarikan. Nah, itu bagaimana caranya kita manajemen hal itu, seperti itu ya. Nah, manajemen likuiditas ini tuh berhubungan dengan peraturan kehati-hatian industri perbankan. Jadi kalian ketika kalian memanage atau mengatur itu, karena ada prinsipnya kehati-hatian di sini, menjaga jangan sampai perusahaan kalian tidak berjalan atau mungkin sampai bangkrut, seperti itu ya. Khususnya perbankan ya, kita omong di sini. Oke. Nah, pengelolaan likuiditas itu merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasi bank, jelas itu ya. Nah, hal ini karena menyangkut dana pihak ketiga yang sebagian besar sifatnya itu jangka pendek dan tak terduga. Nah, pengelolaan bank tuh harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas ini dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Jadi perlu diperhatikan di sini ya, bahwa likuiditas ini dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah. Jadi kenapa bank-bank itu tuh paling takut kalau seandainya ada penarikan yang sangat besar-besaran dari nasabah, karena itu tadi akan mempengaruhi likuiditas dari perusahaan itu sendiri. Makanya di sini, tapi selain dari penarikan dari nasabah, juga karena sifat dan jenis sumber dana yang dikelola oleh bank itu sendiri. Hati-hati juga di sini ya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita berbicara tentang apa itu manajemen likuiditas atau secara garis besarnya ya,
Nah, likuiditas itu sendiri apa gitu. Nah, itu berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Itu menurut Joseph E. Burns. Sedangkan menurut Oliver J. Wood Jr. itu adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Sedangkan menurut William M. Glavin, likuiditas itu berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Itu ya. Nah, sekarang pengertian dari manajemen likuiditas itu seperti apa? Itu melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Itu menurut Duane B. Grady. Nah, itu juga pengertian menurut Oliver G. Wood Jr. Itu bisa dibaca sendiri ya. Apa itu manajemen likuiditas? Nah, dari kesimpulan itu kita bisa menyimpulkan bahwa likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya sehingga dapat membayar kembali semua depositnya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadinya penangguhan. Itu ya, likuiditas itulah bagaimana bank itu mampu untuk mengembalikan dari apa-apa yang telah dihutangkan dan membayar kembali kepada deposannya itu sendiri, dan juga bagaimana bisa memenuhi permintaan kredit dari para debitur tanpa harus menunda berhari-hari karena menunggu dana ya, menunggu sumber dana seperti itu. Kalau semakin cepat berarti memang keuangan dari bank tersebut sangat bagus, bahwa manajemen likuiditasnya juga sangat bagus di sini. Oke, tujuannya sendiri apa sih kita harus memanajemen si likuiditas ini? Oke, yang pertama itu untuk menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Dalam arti harus berada di harapan yang diharapkan oleh Bank BI di sini ya, sebagai otoritas tertingginya. Yang kedua adalah mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow atau kas kecil, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo gitu ya. Itu tujuannya. Yang ketiga, sedapat mungkin memperkecil adanya idle funds. Oke, itu tujuan dari manajemen likuiditas. Sekarang bagaimana strateginya? Salah satu manajemennya ya untuk likuiditas itulah kita harus mengembangkan strategi mengamankan likuiditas ini. Nah, itu caranya adalah kita memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Kita harus sumber dana bank itu juga gak cuma satu ya, harus banyak. Maka itu nama istilah lain itulah diversifikasi. Ada banyak macam sumbernya, jadi nggak cuma satu aja, sehingga ketika terjadi likuiditas seperti ini kita tidak mengandalkan oleh satu sumber aja, bisa mengandalkan dari sumber-sumber yang lain. Jadi kita masih dalam posisi aman gitu ya. Makanya kenapa perlu dilakukan diversifikasi. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Seperti itu. Maksudnya kita harus mengurangkan aset-aset mungkin yang ketika kita jual itu tuh lama lakunya. Kita harus lebih memperoleh atau menyimpan semua aset-aset itu atau membeli aset-aset tersebut yang memang gampang untuk dipasarkan. Itu maksudnya ya. Sehingga nanti ketika terjadi di posisi likuiditas itu tadi, kita bisa mengandalkan dari aset-aset tadi yang emang sudah marketable, sehingga ketika kita menjual aset kita tadi, kita memperoleh dana juga cepat. Jadi tidak sampai menunggu berlama-lama sehingga kita harus menjadi liquid gitu ya. Sedangkan kalau cepat ya otomatis kan pasti bisa menutupi kembali liquid tadi, seperti itu ya. Nah, bank itu apabila dianggap liquid, yaitu memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat liquid. Kas aset seperti uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Dan yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki sesuatu berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. Tadi ya, harus ada aset yang marketable tadi. Nah, itu harus tanpa mengalami kerugian baik sebelum dan sesudah jatuh tempo. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat berharga dengan repurchase agreement, seperti itu ya. Atau kewajiban minimal lah, seperti itu. Nah, likuiditas itu secara khusus itu hanya untuk menutup jumlah reserve ready atau cadangan minimum, terus membayar cek, giro berbunga, tabungan, dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali. Yang ketiga, menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank, yaitu pemberian kredit.
Yang keempat, menutup berbagai macam kewajiban secara segera lainnya, dan yang terakhir menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan, gitu ya. Itu tujuan dari likuiditas itu sendiri. Nah, supaya kita bisa menutup cadangan minimum, kita bisa membayar cek, giro berbunga, dan sampai terakhir kita bisa memenuhi semua kebutuhan biaya operasional bank, seperti itu. Oke. Nah, sumber kebutuhan dari likuiditas itu apa aja? Nah, sumber likuiditas bank ini tuh berasal dari adanya kebutuhan antara untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib atau reservoir requirement atau cash ratio. Yang kedua, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Yang ketiga, penarikan simpanan dalam operasional bank sehari-hari, dan yang terakhir permintaan kredit dari masyarakat. Oke, ini contohnya ya. Ada kasus 1 menyangkut gimana sih bisa memenuhi likuiditas tadi. Nah, bank tuh mempunyai cadangan likuiditas sebesar 20.000. Bisa lihat ya di tabel tersebut ada cadangan sebesar 20.000. Dan ketentuan cadangan likuiditas wajib minimum itu ada di persentase sebesar 10%. Nah, ini neraca awalnya ya. Di bagian aktiva tuh ada cadangan 20.000, kredit 80.000, slot berharga 10.000, dan di bagian pasiva itu ada simpanan 100.000 dan modal 10.000. Nah, di sini likuiditas itu wajib minimum itu yang harus likuiditas wajib minimum yang harus dipertahankan Bank A itu berdasarkan posisi neraca itu adalah 10% dari 100.000 ya, dari simpanan tadi, yaitu sebesar 10.000. Karena bank ini sudah memiliki cadangan sebesar 20.000, maka bank pasti mempunyai kelebihan likuiditas sebesar 10.000. Jadi minimal si bank ini mencadangkan minimum ya, mencadangkan likuiditas itu sebesar 10.000. Tapi ketika kita lihat neraca awalnya di bagian pasiva, cadangan itu 20.000. Nah, berarti kan ada kelebihan 10.000 tuh. Berarti ini masih dalam posisi aman ya, jika kita menganalisis seperti ini. Masih bagus lah posisinya karena cadangannya itu ada kelebihan 10.000. Terus kalau kasus yang kedua, jika pada Bank A terjadi penarikan dana sebesar 10.000, maka neraca bank akan menjadi, neraca itu yang aktifanya cadangan 10.000, kreditnya itu 80.000, berharganya 10.000. Simpanan jadi 90.000 ya, karena ada penarikan tadi ya. Modalnya adalah 10.000. Nah, karena ada penarikan cadangan yang tersisa hanya 10.000. Tapi karena ketentuan cadangan wajib minimum sebesar 10%, sementara simpanan turun menjadi 90.000, maka jumlah cadangan sebenarnya masih kelebihan 1.000. Di sini ya, kan cadangannya tuh 10.000, sedangkan penarikan dana kan yang awalnya 100.000 jadi 90.000 ya di simpanan. Nah, itu kan kita ambil 10% ya, 10%. Dari itu berarti sisanya tuh adalah maka yang tersisakan 10.000 di cadangan, dan di simpanan tuh tersisa 90.000. Maka kita ambil 10% dari 90.000 ini yang untuk kita cadangkan di liquid itu sebesar jadi 9.000 kan, maka ada kelebihan 1.000 di sini. Jadi cadangan tuh harusnya 9.000, tapi kena cadangan di sini ada 10.000, otomatis likuiditasnya itu ada kelebihan sebesar 10.000. Maka di sini likuiditas itu masih dalam kategori cukup ya, karena cadangannya itu masih lebih 1.000 lah, walaupun cuma 1.000 tapi bisa dikatakan likuiditas ini masih cukup ya. Jadi penarikan dana itu tidak perlu menyebabkan perubahan pada bagian lain di pos neracanya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus kedua? Kalau kasus kedua ini bank tidak mempunyai cadangan likuiditas yang cukup. Misalnya daripada bank menahan kelebihan cadangan 10.000, maka Bank A menyalurkan dalam bentuk kredit sehingga bank tidak lagi memiliki kelebihan likuiditas. Ya, tadi ya. Nah, simulasinya terjadi penarikan dana oleh deposan sebesar 10.000, maka neraca bank seperti ini ya. Cadangan tadi ya, penarikan dana kan 90.000. Di sini kan tidak mempunyai cadangan nih istilahnya. Nah, maka neracanya itu jadi cadangannya jadi 0. Kita offerkan kredit suratnya itu 90.000, berharga 10.000, simpanan 90.000 dan modal 10.000. Nah, di sini kan karena telah terjadi penarikan dan tidak mempunyai dana, maka ini akan menjadi masalah karena bank harus memelihara likuiditas wajib itu 10% dari total simpanan, yaitu minimal 9.000. Tapi di sini cadangannya 0, maka di sini dikategorikan bahwa bank ini sudah mulai di taraf medium ya, dalam arti sudah harus berhati-hati karena cadangan tidak ada sama sekali. Seperti itu ya. Jadi likuiditasnya sini benar-benar sudah mulai di angka 50-40 lah, seperti itu. Nah, sekarang alternatif. Bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut ya? Nah, bank dapat mengatasi dengan melakukan pinjaman dari bank lain, misal melalui interbank
interbank call money. Jadi dia minjam ke bank lain pakai call money gitu ya, interbank gitu ya, internasional. Nah, apabila bank A menempuh cara ini, maka neraca akan menjadi cadangan 9.000. Jadi 9.000-nya ini dari hasil dia minjam ke bank lain gitu ya, dengan melalui interbank call money tadi gitu ya, untuk mengatasi liquid tadi, dalam arti supaya cadangan itu tetap ada, jangan sampai nol. Maka alternatifnya adalah dia minjam ke bank lain. Namun di sini nanti di pasifanya bisa lihat ya, di bagian kanan kalian berarti call money ada 9.000 di sini. Berarti kita ngutang di bank lain sebesar 9.000, di mana 9.000 ini buat kita masukkan ke cadangan ya sebesar 9.000 tuh bisa dilihat di situ. Nah, atau kita menjual surat berharga kita. Kan surat berharga kita kan 10.000 nih. Jadi alternatifnya ada beberapa ya. Yang pertama, kita pinjam ke bank lain sebesar 9.000 untuk memenuhi cadangan kita supaya likuiditas kita tetap terjaga. Yang kedua, kita jual surat berharga kita. Tadi ya, kan minimum likuiditas itu dikatakan bahwa untuk bisa menjaga likuiditas perbankan itu minimum 10% ya, 10% dari simpanan. Tapi tadi karena cadangannya tinggal 0, maka kita mau melakukan beberapa alternatif. Yang pertama, kita mencoba untuk meminjam di bank lain untuk menutup cadangan tadi ya sebesar 9.000 kita masukkan, tapi nanti muncul di pasiva atau pinjaman tadi sebesar 9.000 ya. Tuh ada tulisan call money, itu pinjaman jatuhnya. Yang kedua, kita bisa menjual surat berharga kita tanpa harus meminjam ke bank lain. Nah, surat berharga kita kan di neraca itu ada sebesar 10.000. Karena kita harus penuhi minimum likuiditas sebesar 10%, maka kita menjual surat berharga tadi sehingga surat berharga sisanya 1.000. Bisa lihat ya di neraca tadi. Jadi cadangan terpenuhi 9.000, kredit terpenuhi tetap ya 90.000, simpanan tetap. Tidak ada call money karena kita tidak meminjam ya. Itu alternatif kedua, di mana kita menjual alternatifnya yaitu surat berharga tadi ya. Dari sini otomatis makanya surat berharga tuh tinggal 1.000 di situ. Nah, ada lagi alternatif ketiga. Kalau kita nggak pinjam ke bank, kita nggak mau jual surat berharga kita, mungkin surat berharga kita ini kita simpan dulu ya di benar-benar di posisi yang benar-benar down banget, mungkin baru kita jual. Ya kita dengan cara lain adalah kita meminjam di BI. Nah, ini ya muncul seperti ini. Di cadangan otomatis masuk 9.000, tapi di pasiva bakal muncul pinjaman dari BI sebesar 9.000. Jadi kita berutang pada BI sebesar 9.000. Tapi di sini konsekuensinya yang pertama adalah membayar tingkat bunga kepada bank sentral dan non-explicit cost, yaitu apabila terlalu sering menggunakan fasilitas pinjaman dari bank sentral, maka nanti pasti akan menutup, kemungkinan yang ke depan itu pasti akan menutup fasilitas ke bank tersebut. Yang kedua, pasti ada penilaian minus dari kinerja si perbankan ini, dalam arti ini bank sudah minjam uang ke saya nih, berarti dia sudah dalam posisi yang perlu kita waspadai, dan kedepannya fasilitas pun akan dikurangi dari BI. Itu konsekuensinya ya. Jadi mungkin lebih baik menggunakan alternatif yang pertama, atau mungkin lebih baik yang kedua sih menurut saya ya, karena kita masih mempunyai aset yang perlu dijual aja untuk menutupi cadangan tadi, seperti itu. Oke, ada lagi alternatif yang keempat, yaitu kita bisa mengurangi jumlah kredit kita di pasaran. Awalnya kan kredit yang kita berikan kepada para nasabah tuh jumlahnya sebesar 90.000. Supaya kita bisa menutupi cadangan kita yang 0, ya kita kurangi jumlah kreditnya. Kita menagih ke nasabah tadi, atau kita mungkin menarik kreditannya, kita tarik supaya kita bisa memenuhi kembali cadangan kita sebesar 9.000 tadi, sehingga neracanya seperti ini ya. Nah, dengan mengurangi nilai portofolio kredit, misal dengan call loan atau selling the loan off kepada bank lain, merupakan alternatif termahal karena dilakukan dengan diskon sehingga akan mengurangi nilai real aset bank. Jadi kayak gini loh, contohnya tuh ya, bagaimana cara kita mengurangi pinjaman kita kepada para nasabah tuh. Biasanya kita calling dengan bank lain, gimana kalau orang ini take over aja ke bank lu gitu ya. Ini bank A nih, sama bank kita ya, bank kita contohnya bank B. Kita offer ke bank A dengan cara take over supaya nama si orang ini pinjam bukan lagi ke kita, jadi minjemnya ke bank tersebut ngebayarin ke kita gitu loh. Bukan lagi nasabah ini yang bayar ke kita, tapi bank ini yang bayar ke kita, tapi pinjaman tadi pindah ke bank tersebut, bukan lagi ke bank kita. Seperti itu ya, itu namanya selling the loan off kepada bank lain, itu seperti itu ya ilustrasinya. Atau bisa orang bilang juga take over juga bisa kayak gitu ya. Nah, oke, tapi itu tadi resikonya ya pasti ada diskon di sini, ada pengurangan lah di sini. Ya kalau lu mau kurangin lah sedikit, gue bayarin lu gitu. Ya mungkin tadi pinjaman nasabah 10.000, udahlah offer kita aja 9.000 aja gitu istilahnya loh ya. Itu mungkin kekurangannya.
Nah, perkiraan untuk kebutuhan likuiditas. Nah, perkiraan terhadap kebutuhan likuiditas terutama muncul dari penarikan deposito dan permintaan pinjaman termasuk komitmen OBS, dan untuk mengestimasinya bank harus meramalkan level aktivitas deposito dan pinjaman. Yang kedua, tren terakhir dalam manajemen likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kas yang muncul dari aktivasi sekuritas. Yang ketiga adalah metode estimasi kebutuhan likuiditas. Yang pertama berasal dari sumber dan penggunaan dana, dan yang kedua adalah struktur deposito. Nah, kita akan jelasin pertama dulu ya, metode, sumber, dan penggunaan dana itu seperti apa. Metode ini tuh kita memperkirakan kebutuhan likuiditas mendatang dengan mengembangkan laporan sumber dan penggunaan dana, gitu ya. Dalam arti kita lebih meningkatkan lagi sumber dana. Yang tadi mungkin 10, kita tingkatkan menjadi 15 atau sampai 20 sumber dana. Dan bagaimana penggunaannya, yang mungkin kita lebih kalkulasikan lagi dengan baik, lebih mengalokasikan lagi dengan baik ya, sesuai dengan keperluan-keperluannya, seperti itu. Nah, yang kedua, manajemen bank itu harus mengevaluasi potensi perubahan-perubahan mendatang dalam rekening-rekening aset dan kewajiban-kewajiban individu. Ini perlu ya, kita harus evaluasi lebih sering potensi-potensi perubahannya. Contohnya mungkin kayak kendaraan dinas, kalau memang perbankan tersebut punya, kalau udah ngerasa umurnya sudah mulai, itu mending dijual deh, supaya jangan sampai benar-benar sampai rusak, sampai nggak bisa berfungsi lagi, kan sayang. Yang mending dijual gitu ya. Perubahan kan kita melihat potensinya nih, perubahannya kayak gimana ya, kita mending jual supaya dapat dana daripada nggak dapat sumber dana sama sekali gitu kan ya, istilah kayak gitulah. Nah, yang ketiga, permintaan dana oleh bisnis dan individu dalam area pinjaman yang berbeda diestimasi dari sejarah pinjaman masa lalu dan proyeksi ekonomi mendatang. Itu yang sumber dan penggunaan dana. Sekarang bagaimana kalau menggunakan metode struktur deposito? Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya untuk metode sumber dan penggunaan dana yang lainnya. Atau nggak apa-apa deh, Ibu jelasin juga ya di sini. Nah, kalau level deposito itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar yang kompetitif, itu jelas ya. Terus selanjutnya variabel-variabel lain yang mempengaruhi level deposito itu adalah perubahan-perubahan dalam kebijakan moneter dan pasar keuangan internasional di situ. Dan yang terakhir adalah berdasarkan laporan sumber dan penggunaan dana, penurunan dalam pinjaman dan penarikan dalam deposito adalah sumber dana, dan sebaliknya, penaikan dalam pinjaman dan penarikan deposito adalah penggunaan dana. Oke, itu ya pendekatan menggunakan metode sumber dan penggunaan dana. Bagaimana jika menggunakan metode struktur deposito? Nah, yaitu adalah kita mendaftar tipe deposito berbeda yang digunakan bank untuk mendapatkan dana, dan kemudian menentukan probabilitas penarikan setiap tipe deposito dengan horizon perencanaan khusus. Nah, kekuatan dari metode ini adalah yang pertama, perhatian manajemen tuh langsung terhadap penyebab tekanan likuiditas yang dimungkinkan atau penarikan deposito ya. Jadi yang paling besar terjadinya tekanan likuiditas itu lebih kepada penarikan deposito ini. Maka di sini perhatian manajemen tuh benar-benar langsung fokus ke penarikan deposito itu, seperti itu. Tapi dia juga punya kelebihannya di mana adalah dia mengabaikan asal permintaan likuiditas lain dari pinjaman. Ya, seperti itu ya. Oke. Itu dua metode yang digunakan. Nah, sekarang kita berbicara tentang pendanaan dan kebutuhan-kebutuhan di likuiditas pasar. Nah, bank dengan portofolio investasi yang signifikan terekspor terhadap kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang meningkat dari aktivitas-aktivitas perdagangan. Nah, di sini tuh akan memunculkan dua resiko gitu. Yang pertama tuh resiko likuiditas pendanaan, di mana itu dia akan mengacu terhadap kas yang cukup untuk memenuhi tujuan-tujuan investasi. Kalau likuiditas pasar, resikonya itu sumber lain tuh potensial problem arus kas tuh bagi bank dengan aktivitas-aktivitas sekuritas yang dapat diukur di sini ya. Dia harus dipahami resiko-resiko dari likuiditas tadi ya, baik itu pendanaan maupun likuiditas pasar. Sekarang kita berbicara tentang likuiditas aset. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kas, bank dapat menggunakan manajemen aset tadi ya, mencarikan aset dengan cara mungkin menjual tadi ya, atau mungkin mengurangi kredit sehingga bisa kembali aset kita. Nah, itu dan manajemen kewajiban mendapatkan dana eksternal. Nah, kalau manajemen kewajiban tuh contoh kayak tadi ya, kita pinjam di bank BI atau mungkin kita call of money tadi ya, interbank call money di mana kita meminjam ke bank lain seperti itu ya, sehingga kita memperoleh dana dari eksternal tadi untuk mengatasi itu. Nah,
peranan sendiri untuk manajemen likuiditas aset adalah satu, untuk menyediakan aset-aset liquid sebagai alternatif sumber dana bank. Contoh kayak tadi ya, kayak surat berharga kan salah satu aset kan di situ. Nah, itu ketika kita sudah menghadapi event lagi atau fluktuasi sudah yang menurun di sini untuk likuiditas bank tersebut, maka kita akan bisa melakukan alternatif dengan menjual surat berharga tadi, seperti itu ya. Makanya kenapa diperlukan aset-aset itu tuh yang marketable, jangan yang unmarketable di situ. Makanya kenapa untuk menjaga agar kita bisa mengantisipasi ketika sudah adanya penurunan dari likuiditas perbankan tersebut, seperti itu ya. Yang kedua, sebagai cadangan. Nah, selama dia sebagai alternatif sumber dana juga sebagai cadangan. Jadi penting di sini ya kita manajemen likuiditas aset. Nah, cadangan sendiri seperti yang Ibu sempat sampaikan sebelumnya, itu ada primer dan sekunder. Kalau primer kan cadangan yang diwajibkan dan berupa kas di brankas atau di bank BI. Sedangkan sekunder itu instrumen keuangan setara uang, contoh kayak surat berharga, giro yang bisa dijualkan dengan mudah, sehingga kita bisa memperoleh sumber dana itu dengan cepat, seperti itu ya. Kalau ini kan Ibu udah jelasin di materi sebelumnya ya, jadi nggak perlu lagi Ibu jelasin. Oke, bagaimana kita mengelola posisi uang? Nah, untuk mengelola sendiri ini, uang bank tersebut tuh berkaitan dengan meminimalisasi memegang kas. Ada tiga kategori deposito. Yang pertama, rekening-rekening transaksi. Itu semua deposito yang pemegangnya diizinkan membuat penarikan-penarikan, contohnya giro, rekening now. Sedangkan yang kedua, deposito berjangka non personal. Itu deposito berjangka termasuk tabungan yang bukan rekening transaksi dan yang biasanya tidak dipegang oleh individu. Itu contohnya MMDAS ya. Dan yang ketiga adalah kewajiban euro currency, itu seperti pinjaman bersih dan kotor dalam dolar ya, dalam US dollar. Nah, bagaimana untuk cadangan sekunder? Tadi kan cadangan primer tuh ya. Kalau cadangan sekunder ini sendiri, pengambilan aset ada telepon ya. Pengambilan aset liquid untuk digunakan itu bank secara normal menjajarkan maturitas aset-aset dengan kebutuhan likuiditas mendatangnya. Nah, ini adalah pendekatan pasar uang namanya. Itu yang memungkinkan bank menghindari biaya-biaya transaksi seperti resiko harga sehingga memaksimumkan pendapatan bunga. Nah, dalam mengelola likuiditas aset tuh bank tuh dia memanfaatkan peluang dalam mengambil keuntungan atas hubungan kurva yield pendekatan likuiditas agresif. Ada chat di atas. Nah, bagaimana sekarang kita ngomong tentang manajemen aset, sekarang manajemen kewajiban. Nah, pendekatan alternatif itu terhadap manajemen likuiditas adalah dengan membeli dana untuk memenuhi permintaan pinjaman dan penarikan deposito. Nah, ini adalah pendekatan manajemen kewajiban ya. Nah, ada perbedaan yang substansial antara bank kecil dan bank besar dalam menggunakan kewajiban untuk mengelola likuiditasnya. Nah, kalau di bank-bank besar yang aktif itu di pasar uang mempunyai keunggulan alamiah dibandingkan bank-bank kecil dalam menerbitkan dana, jelas ya di sini ya. Nah, kalau bank-bank kecil ini dia tuh seringkali mendapatkan dana yang dibeli di pasar uang melalui bank-bank koresponden yang besar. Nah, bank kecil ini mempunyai deposito yang lebih di bank koresponden, sehingga saldo koresponden itu digunakan sebagai sumber likuiditas aset tambahan bagi bank-bank kecil dan sebagai sumber likuiditas pinjaman bagi bank-bank besar. Jadi ada impact bolak-balik ya antara bank besar dan bank kecil. Bank kecil sebagai sumber dana, sedangkan untuk bank besar sebagai sumber likuiditas pinjaman. Kan pasti ada bunganya juga di sini gitu ya. Nah, keunggulan utama dari manajemen kewajiban ini adalah aset itu dapat diganti dari instrumen pasar uang berpendapatan rendah menjadi pinjaman berpendapatan lebih tinggi dan sekuritas berjangka lebih panjang. Nah, resikonya sendiri pasti ada resiko ya. Ada resiko tingkat bunga, ada resiko keuangan, dan ada resiko pasar. Nah, bagaimana caranya kita mengukur likuiditas bank itu? Di sini ada 4 rasio. Yang pertama tuh satu yaitu pinjaman atau deposito. Yang kedua tuh pinjaman atau kewajiban non deposito. Yang ketiga aset-aset likuid tak berbeban atau kewajiban-kewajiban non deposito. Dan yang keempat adalah menggunakan rasio aset-aset setara kas atau kewajiban-kewajiban denominasi yang besar seperti itu. Nah, rasio-rasio ini juga perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan mendapatkan pandangan ke dalam posisi likuiditas bank. Nah, dengan demikian jelas ya bahwa likuiditas bank adalah konsep multidimensi yang mensyaratkan manajemen mempertimbangkan banyak faktor dan hubungan di antaranya. Nah, ada juga pendekatan lain ya.
dalam pengukuran likuiditas, aset-aset dan kewajiban likuid dalam periode tertentu, kebutuhan-kebutuhan likuiditas estimasi dalam periode T di sini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk likuiditas bank optimum? Itu dicapai dengan menyeimbangkan risiko dan pengembalian, risk and return-nya ya di sini kita bicarakan. Terus ukuran kebutuhan likuiditas cukup tinggi untuk memenuhi setiap perubahan tidak terantisipasi dalam kebutuhan dan sumber likuiditas. Likuiditas ini tidak akan terlalu tinggi karena ada biaya kesempatan. Jadi, bank tuh harus menghadapi dilema biaya mempertahankan likuiditas berlebih dan biaya likuiditas yang tidak mencukupi. Levelnya sendiri adalah dicapai pada biaya-biaya likuiditas diminimumkan di sini ya. Sekarang likuiditas bank ini kan juga perlu dievaluasi. Nah, ada kriteria yang digunakan. Yang pertama, kita mengevaluasi menyangkut ketersediaan aset-aset yang siap dikonversi dalam kas. Yang kedua, struktur dan gejolak deposito. Dan yang ketiga, kepercayaan pada dana sensitif bunga. Dan yang keempat adalah kemampuan mempertahankan level meminjam di atas siklus bisnis atau menarik sumber dana baru. Yang kelima, komitmen formal dan informal untuk meminjamkan atau investasi. Dan yang keenam adalah kemampuan menyesuaikan tingkat bunga atas pinjaman ketika tingkat bunga atas sumber-sumber dana sensitif bunga berfluktuasi. Oke. Itu ya materi tentang manajemen aset, manajemen likuiditas bank ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan silahkan langsung di grup kita ya. Sama-sama, dan mohon maaf jika ada kata-kata mungkin yang harus Ibu ulangi karena penyebutannya belepotan ya, sorry ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama adik-adik. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.